Halo semua, nama saya Denny Alessandro Setio, nomor absen saya nomor 11, kelas 10 AKL 3 dari Sekolah SMK Sadrawan Mogot. Tugas ini dibuat sebagai salah satu syarat pemenuhan nilai bahasa Indonesia dalam materi teks laporan hasil observasi yang diampu oleh Ibu Wilhelmina Mariana Emma SPD. Teks laporan hasil observasi. Pengertian teks ini adalah teks yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau mengklasifikasikan informasi. Laporan tersebut menginformasikan sesuatu yang hidup seperti tumbuhan dan hewan atau suatu kejadian benda mati seperti kendaraan atau laut. Dalam teks laporan hasil observasi, seringkali terdapat klasifikasi dengan menggolongkan atau membuat kategori. Klasifikasi dapat berupa klasifikasi teknis atau umum tergantung objek yang dideskripsikan. Struktur teks laporan hasil observasi sebagai berikut. Struktur teks ini memiliki 3 bagian, yaitu 1. Definisi bagian atau pernyataan umum, berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. 2. Deskripsi bagian, berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut, atau penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya terdapat pada deskripsi bagian. 3. Deskripsi manfaat, berisi manfaat atau fungsi-fungsi objek yang diamati. Apakah objek tersebut bermanfaat dalam kehidupan manusia atau tidak. Sifat-sifat teks laporan hasil observasi sebagai berikut. 1. Informatif, yakni menyajikan atau memberikan informasi yang berguna atau sesuai kebutuhan pembacanya. 2. Komunikatif, yakni agar isi laporan mudah dimengerti dan informasi yang disajikan dapat dipahami dengan baik. Biasanya teks observasi menggunakan kalimat dan juga kata yang membuat seakan-akan kita berkomunikasi dengan teks tersebut. 3. Objektif, yakni teks observasi tentunya harus faktual karena disusun berdasarkan penjabaran fakta dan informasi. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Kata benda atau nomina adalah kata yang mengacu pada suatu objek atau benda, konkret atau abstrak, dan memiliki ciri sebagai berikut. A. Dapat diingkari dengan kata bukan atau tidak. B. Dapat diikat dengan gabungan kata yang tambah KS atau kata sifat, atau yang sangat tambah KS. 2. Frasa verba adalah frasa yang distribusinya atau penempatannya sama dengan kata kerja atau verba. 3. Frasa nomina atau frasa kata benda adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata benda. Unsur pusat frasa ini berada di kata benda. 4. Berbagai istilah atau kata umum, yakni kata yang digunakan dalam bidang tertentu. 5. Kata penghubung atau konjungsi adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam kalimat, kalimat dengan kalimat dalam paragraf. Sinonim atau persamaan kata, antonim atau perlawanan kata. 8. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang sudah mendapat imbuhan. Kata ini memiliki beberapa jenis, yaitu A. Awalan atau prefiks, B. Akhiran atau sufiks, C. Sisipan atau infiks, D. Awalan dan akhiran atau konfiks, E. Afiks gabung. Antara afiks gabung dengan konfiks ada perbedaan, yaitu jika konfiks salah satu imbuhannya dihapus, kata sisanya tidak memiliki arti, sedangkan afiks gabung tetap memiliki arti. 9. Kalimat simpleks, yaitu kalimat yang memiliki satu verba utama. 10. Kalimat kompleks,
yakni kalimat yang memiliki dua verba utama atau lebih. Contoh kalimat simpleks dan kompleks dalam sebuah teks. Silahkan membaca dua teks berikut ini. Setelah membaca kedua teks tersebut, pasti kalian tahu bahwa kedua teks tersebut memaparkan hasil dari penelitian atau observasi yang sama, tetapi ada perbedaan. Di teks 1 lebih panjang dan kalimatnya singkat-singkat, hanya terdiri dari satu verba utama. Inilah yang disebut dengan kalimat simpleks. Di teks kedua lebih pendek, namun kalimatnya pada teks ini lebih padat karena mengandung lebih dari satu verba utama. Inilah yang disebut kalimat kompleks. Sekian, terima kasih, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata.